Dia ini adalah seorang wanita cantik yang tega membunuh ibunya sendiri dengan cara menusuknya sebanyak 151 kali. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Wi-Fi Stories. Oke guys, hari ini aku akan membahas tentang 6 fakta dari seorang Isabella Yunmi Guzman. Di antara kalian mungkin udah ada yang pada tahu atau mungkin belum ya. Dia ini adalah seorang wanita cantik yang tega membunuh ibunya sendiri dengan cara menusuknya sebanyak 151 kali di bagian wajah dan leher. Kejam banget. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya, terutama subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya supaya video aku masuk ke notif kalian. Oke guys, sebelum kita masuk ke cerita intinya, yaitu 6 fakta tentang Isabella Guzman, aku akan menceritakan sedikit tentang keluarganya si Isabella Guzman ini. Isabella Guzman bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman, yaitu anak dari pasangan Yoon Mi Hoy dengan Robert Guzman. Si Isabella Guzman ini dikenal sebagai anak yang periang ya waktu dia kecil. Namun pada saat ibunya dan ayahnya memutuskan untuk bercerai, disitulah si Isabella Guzman ini berubah ya guys. Tapi perubahannya nggak sedrastis itu, cuma dikit itu. Dan si Isabella Guzman ini banyak berubahnya setelah si ibunya ini memutuskan untuk menikah lagi bersama seorang pria bernama Rian Hoy dan memutuskan untuk tinggal bersama-sama. Dimulai dari situlah si Isabella Guzman ini dan ibunya sering ribut. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita intinya, yaitu 6 fakta tentang Isabella Guzman. Oke guys, fakta tentang Isabella Yunmi Guzman yang pertama adalah dia telah menusuk ibunya sebanyak 151 kali. Isabella Yunmi Guzman adalah seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat. Dia dituduh telah membunuh ibunya sendiri pada Agustus 2013 yang lalu. Cerita ini sudah lama ya guys, yang aku bilang sudah 2013 yang lalu, tapi kembali viral pada saat minggu-minggu ini karena ada seseorang yang mengunggahnya di TikTok, di mana saat pengadilan dia itu tersenyum kepada para wartawan. Menurut laporan, Isabella Guzman ini sudah menusuk ibunya sebanyak 79 kali di bagian wajah dan leher. Itu cuma yang dilaporkan aja ya guys. Tapi pada kenyataannya si Isabella Guzman ini mengaku di pengadilan bahwa dia sudah menusuk ibunya sebanyak 151 kali dan bukan cuma 79 kali di bagian wajah dan leher. Kemudian setelah dia puas menyiksa ibunya dengan menusuknya sebanyak 151 kali, dia pun memukulnya dengan tongkat baseball sampai meninggal dunia. Nah, yang perlu kalian tahu guys, sebelum Isabella membunuh ibunya ini, kemarinnya itu para tetangga ini sempat melaporkan bahwa Isabella Guzman ini memasukkan seorang lelaki ke kamarnya dia lewat jendela gitu. Makanya karena itu mereka cekcok ya, ini ibu dan anak ini cekcok sehingga sampai terjadi pembunuhan itu. Dan sehari sebelum itu dia pun sempat meludahi ibunya dan mengirimkan ancaman pesan gitu melalui email yang berisi "kamu akan membayarnya". Fakta yang kedua, kronologi pembunuhan. Nah guys, sebelum ada pembunuhan ini, petugas polisi sudah sempat pergi ke rumahnya si Isabella Guzman ini. Karena dilaporkan bahwa di situ itu ada perselisihan, tetapi pada kenyataannya si polisi ini menganggap itu hanya perselisihan keluarga biasa dan tidak menduga bahwa ini akan berujung kepada pembunuhan ya. Dan dia juga ditaklukkan oleh seorang gadis berusia 18 tahun yang dia pikir nggak mungkin kan sampai akan terjadi hal-hal yang lebih. Dia pun cuma menasehati si Isabella Guzman ini dan tidak menegurnya secara berlebihan gitu guys, hanya menasihatinya dan mengatakan jika dia melakukan hal-hal yang berlebihan seperti itu, dia akan diusir dari rumah. Dan karena hal itu pun si Isabella Guzman ini ngambek, dia diam-diam di kamar sepanjang malam gak keluar-keluar guys. Dan ibunya si Isabella Guzman ini yang tidak lain adalah korban yang bernama Yoon Mi Hoy, dia pun kan ketakutan kan gara-gara diancam sama anaknya kayak gitu. Dia pun menelpon mantan suaminya yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya si Isabella Guzman ini untuk menasehati anak perempuannya ini supaya nggak berlebihan kayak gitu. Dan mereka semua pun mengira bahwa si Isabella Guzman ini akan menuruti perkataan ayahnya yang sudah menasehati dia dengan baik.
Namun guys, kejadian naas itu pun terjadi. Pada saat ibunya pulang kerja, dia pun langsung pergi ke kamar mandi di atas untuk membersihkan diri sehabis kerja ya guys. Dan yang tidak disangka-sangka ibunya itu, si Isabella Guzman ini udah nungguin dia. Terus dia ngikutin si ibunya ini ke kamar mandi. Dan saat itu terdengarlah suara kayak gedebuk-gedebuk gitu, suara kayak ada perselisihan gitu, ada perkelahian gitu guys. Dan kemudian ayah tirinya si Isabella Guzman ini, suami barunya si Yoon Mi Hoy yang bernama Rian Hoy pun ingin menolong istrinya karena dia curiga ini kenapa gitu. Dia langsung naik ke lantai atas dan mencoba untuk mendorong pintu kamar mandi. Tetapi sayangnya pintu kamar mandi itu ditahan oleh si Isabella dari dalam. Dan yang paling mengejutkannya si suaminya ini, dia melihat aliran darah keluar dari celah-celah pintu kamar mandi guys. Yang ketiga, kelakuan Isabella setelah membunuh. Nah guys, Isabella setelah melakukan pembunuhan kepada ibunya ini, dia keluar dari kamar mandi dengan tatapan kosong, wajah datar, nggak ada ekspresi sama sekali, kayak kesambet gitu guys. Dia keluar dengan tatapan seperti itu. Dan pada saat itu dia mendengar bahwa ayah tirinya Rian Hoy ini sudah menghubungi polisi. Karena itu dia pun ketakutan dan lari keluar dari rumah. Dia pun sembunyi di toilet Hemart terdekat. Dia pun mengaku kepada penjaga market itu, penjaga kayak swalayan gitu guys, bahwa dia adalah korban pemerkosaan dan minta izin untuk membersihkan diri di kamar mandi Hemart itu. Dia pun mengatakan bahwa dia itu habis diperkosa gitu guys, dan dia meminta tolong kepada penjaga market untuk tidak melaporkannya ke polisi karena dia takut bahwa ayahnya nanti akan marah. Gitu alasannya dia guys. Ya namanya psikopat ya guys, psikopat itu nggak ada yang bodoh, mereka itu semua pinter-pinter. Dan karena si penjaga itu melihat bahwa si Isabella Guzman ini cantik ya, mungkin karena kecantikan, dia percaya aja sama si Isabella Guzman ini. Dan di kamar mandi Hemart itu dia juga sempat membersihkan rambutnya, mengganti bajunya dan lain-lain. Dan guys, sehari setelah kejadian si polisi pun menemukan isi Isabella Guzman. Tetapi si Isabella ini mengelak guys. Saat polisi ini menanyakan kepada dia apakah dia mengenal ini si Isabella pun mengatakan, ih itu orang itu memang mirip kayak aku, tapi orang itu bukan aku gitu. Dan si polisi itu pun percaya guys. Isabella Guzman tidak ditahan. Pada saat sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental si Isabella Guzman ini dan dinyatakan bahwa si Isabella Guzman ini tidak bersalah dengan alasan bahwa dia mempunyai penyakit mental alias kegilaan. Dan guys, dia pun tidak ditahan ya, tetapi dia dikirim ke Institut Kesehatan Mental di Colorado Pueblo untuk menjalani perawatan. Sampai dia dinyatakan bahwa tidak berbahaya lagi bagi orang-orang di sekitar. Fakta yang kelima adalah si Isabella Guzman ini mengidap skizofrenia paranoid. Richard Pounds menyatakan bahwa si Isabella Guzman ini didiagnosis menderita skizofrenia paranoid dan dinyatakan bahwa dia akan menjalani perawatan dalam waktu yang tidak ditentukan alias mungkin sangat lama ya. Skizofrenia paranoid ini kayak halusinasi gitu guys. Si Richard Pounds menyatakan bahwa tanda-tanda bahwa dia menderita penyakit ini tuh jelas banget karena menurut si Richard Pounds dia ini sering menatap keluar angkasa, terus bercakap-cakap dengan orang yang tidak ada ya alias nggak ada orang tapi dia ngomong sendiri gitu. Juga dia sering menertawakan dirinya sendiri. Seorang jaksa bernama George Brocher berdasarkan bukti dinyatakan bahwa si Isabella Guzman ini tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu dia guys, 6 fakta tentang si Isabella Guzman, sweet but psycho, si cantik tapi psikopat. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. Pokoknya mesti subscribe, dan subscribe. Oke? Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.